Hai MC Members, sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, di video ini saya akan membahas mengenai strategi dan tipsnya bagaimana kita bisa mendapatkan cuan 80% dari 5 emiten saham first liner dan second liner. Saya mempunyai 25 emiten watchlist, tapi karena berhubung 5 emiten saham ini sudah berhasil, sekarang tinggal 20 emiten watchlist. Bagaimana strategi dan tipsnya? Ya, di mana ada 5 emiten saham, ada MTDL, cuan 16%, Tebik 11%, Bevin kurang lebih 7%, MTEK 34%, yang terakhir ada saham Antam kurang lebih 9%. Dan baru-baru ini juga kita ada sempat cuan dari FPNI, ya juga cukup lumayan di grup original. Dalam kurun waktu 1 bulan di grup premium, kita bisa mendapatkan cuan 80% serta edukasinya. Dan bagaimana tips dan strateginya di setiap emiten akan saya bahas langsung di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung saja ke trading room. Hai MC Members, kita ketemu di trading room. Kita langsung bahas saja mengenai 5 emiten saham ini first liner dan second liner. Ada saham MTTL, Tebik, Bevin, Antam, dan MTEK. Yang dimana di setiap saham memiliki strategi dan tipsnya masing-masing. Kita langsung mulai dari saham MTDL. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, MTDL kita beli pada tanggal 4 April 2022. Ya, 4 April 2022. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, kita beli di harga 600 berapa ini? 650 ya, 650 sampai 660 pada saat itu. Tapi berhubung kita ada averaging down di harga 640, jadi harganya kena average, ya, kena average down. Dan ya, sesuai dengan target take profit kita di harga 690 sampai 700 di sini TP pertama. Tapi kita masih hold, ya, kita masih hold. Lalu kemarin pada tanggal 14 April itu harganya MTDL meledak, ya. Yang dimana kalau kita beli di 640, kita ukur secara persentase. Di sini kurang lebih 14%. Kenapa saya menentukan bisa memilih saham MTDL ini? Karena faktor pertama, di sini sudah mengenai area support dan ada pola triangle, ya. Kalau ini sampai break upper-nya akan lanjut naik, ya. Secara stokastik juga bagus, secara momentum juga bagus, dan secara tren besar MTDL masih dalam bullish trend-nya, dan ini merupakan wave correction-nya saja. Jadi untuk MTDL cukup oke dan cukup fair, kita bisa mendapatkan cuan kurang lebih ya 16% lah ya kalau kotor. Kita lanjut lagi, ya. Di sini ada saham Tebik. Oke, untuk Tebik, ya, ini kan masih sideways, ya. Kalau kita lihat kan masih sideways arahnya. Dan kita sempat beli pada tanggal berapa ini? 30 Maret ya. Saya upload di grup premium tanggal 30 Maret. Kurang lebih untuk Tebik kita beli di harga 2.800 hingga 2.850 ya. Ini harga terendahnya pada tanggal 30 Maret kurang lebih di 2850. Sebenarnya kita sudah entry 2870, 2860 segituan, tapi akan saya ukur dari trading signal saja. Ya, kemarin juga sempat kena di TP3 kita ya, taking profit 3 kita. Itu kurang lebih 11,23% ya. Ini cukup oke juga dalam waktu 2 minggu ya, 30 Maret ke 14 April. 2 minggu 12% di emiten second liner ya, atau first liner juga. Salah satu faktornya dia memang sudah reject di area sideways-nya, dan juga secara stokastik masih oke, secara momentumnya juga masih oke, dan Bollinger Bands-nya juga ya masih jauh jaraknya. Jadi ya saya pilih stock pick Tebik juga cukup fair ya. Jadi tadi sudah ada Tebik 11% ya, dan juga yang sebelumnya ada MTDL 16%. Kita move lagi, di sini ada saham Bevin. Oke, untuk Bevin ya, akan saya zoom sebentar. Ya, pada saat itu akan saya ceritakan skenario-nya untuk Bevin. Kita beli pada tanggal 29 Maret ya, 29 Maret. Kita buy on close pada saat itu 12.90. Sebelum market buka, strategi buy on close atau beli sore jual pagi, ya saya sudah katakan di grup premium bahwa kalian bisa jual di harga 1.315 dan nanti bisa langsung order sebelum market buka. Dan memang kenyataannya untuk besoknya, keesokan harinya, harganya naik di harga 1.315 ya. Ini di harga 1.315, dan memang ada beberapa yang masih belum tahu bagaimana cara buy on close, tapi juga ada yang sudah tahu dan mereka langsung taking profit. Jam 8 lebih 59
kita sudah bisa cuan dari Bevin. Tapi berhubung ada yang belum, ya sudah kita jadikan sinyal resmi yang dimana buy on weakness bukan buy on close. Ya, harganya tetap sama untuk Bevin ya. Harganya tetap sama, kita beli di harga 12.90 ya. Tetap dijadikan 12.90 dengan target taking profit pertama di 1.350 hingga 1.375 nih. Tuh ya. Kurang lebih ya 7% lah ya, 7% kotor profitsnya. Jadi saya ulangi, untuk MTDL 16%, CEPIX 11%, untuk Bevin 7%, dan strategi di Bevin ini kita buy on close pertama, tapi berhubung nggak ada yang kurang mengerti, ya jadi secara stokastik masih oke ya kita hold saja, karena secara tren besar Bevin juga masih uptrend dan masih boleh optimis seperti itu. Oke. Itu emiten saham kita ketiga, dan ada MTEK lagi nih ya, ada saham MTEK. MTEK kita juga cuan lumayan besar ya, apalagi ini juga merupakan saham favorit ya, terutama asing juga masih akumulasi di MTEK. Sebentar. Nah, untuk MTEK kemarin closingnya di 2740, tapi juga sempat kena di area resisten 2.900. Nah, pada saat MTEK ini ada lagi ceritanya ya. MTEK salah satu sinyal pertama kita ya. Kita beli di harga 2.160 hingga 2.210 ya pada tanggal 21 Maret nih. Kita entry karena pada tanggal itu harga ternaknya sempat di 2180 sesuai dengan signal trading kita. Ya, jadi kita ukur dari lowest point 2180 dan target taking profit kita kurang lebih di harga 2.480 sebesar 14%. Tapi memang secara momentum juga masih bagus ya, mungkin ada beberapa yang masih hold, ada beberapa yang sudah jual semua, ada beberapa yang juga sudah jual sebagian lagi di hold ya. Itu banyak variasinya. Tapi kalau kita ukur secara persentase, mulai dari tanggal 21 Maret kita beli di harga 2.180, ya kurang lebih ini sudah berapa ini ya, 33%, ya 33%, 34% di area sanaan. Ya, jadi untuk MTEK ini cukup fantastis ya, karena 34% di sektor first liner dan second liner itu cukup besar sekali, apalagi kalau kita bisa masuk modal yang cukup besar ya di first liner dan second liner. Ini bukan saham gorengan. Yang terakhir ada saham Antam yang lagi hype-hype-nya ya. Jadi untuk MTEK tadi strateginya kenapa saya pilih? Ya pertama banyak faktor ya. Dia sudah break EMA 90, 34 dan 21, secara tren besar juga masih naik, dan ada potensi untuk breakout triangle pattern-nya ini. Ya, ada potensi breakout triangle pattern. Secara momentum juga masih bagus, foreign juga masih akumulasi secara rutin cukup besar-besar juga. Nah, maka dari itu saya pilih MTEK. Mungkin segitu dulu strategi dari MTEK. Kita lanjut lagi, di sini ada saham terakhir, ada saham Antam ya, sinyal Antam. Kita beli Antam kalau nggak salah pada tanggal 5 April ya, kita beli nih. Entry price-nya 2.640 hingga 2.660 ya, tanggal 5 April. Saya menentukan Antam karena kenapa? Faktor pertama yang common sekali, yang basic sekali. Ini kan Antam sempat diangkat naik di harga 3.170. Ini sebenarnya banyak yang masih nyangkut di harga sana, itu masih banyak sekali, apalagi retail yang nggak berani cut loss itu masih banyak sekali, average price-nya berada di atas 3.000. Ya, sementara kalau kita beli di harga 2.600 ya buat apa untuk takut ya? Buat apa untuk takut? Kita masih di bawah. Ya, jadi untuk Antam salah satu faktornya masih banyak yang di atas, jadi kita masih bisa berani. Lalu yang kedua, secara momentum juga masih bagus, secara tren besar masih bagus, secara news juga masih bagus untuk prospek kedepannya. Untuk Antam kita beli di harga 2640 dengan target TP pertama di harga 2740 dan TP terakhir di 2850 ya, 2850. Kita ukur saja ya. Ini di harga berapa ini? 2640 ya. Nah, di sekitar sanaan ya, kita hitung kotor saja. Antam ini kemarin juga sempat naik tuh di 2870 ya, 9% lah kotornya. Jadi itu strategi dari Antam ya. Kalau Antam tuh banyak yang masih di atas average price-nya, secara momentum juga masih bagus, news juga masih bagus, dan
kalau saya bilang secara keseluruhan 5 emiten saham ini sudah cuan 80% kurang lebihnya dalam waktu 1 bulan. First liner dan second liner itu cukup susah kalau kita bisa mendapatkan cuan segitu banyaknya, karena secara normalnya kita tahu sendiri bahwa cukup susah bergeraknya, ya. Nggak bisa sebesar itu pergerakannya, tapi dengan bergabungnya grup premium bisa diakali. Kita pilih saham yang paling berpotensi dan akan saya share, tentu saja beserta alasannya, ya, ada edukasinya, ya. Dan saya ingin menjelaskan bahwa dari 5 emiten saham ini di grup premium nggak ada cut loss-nya, ya. Selama 1 bulan ini nggak ada yang kena stop loss, jadi kalau menurut saya semuanya berhasil dan win rate-nya 100%. Ya, win rate-nya 100%. Oke, jadi itu saja trik dan tipsnya di strategi 5 emiten saham ini. Ya, kalau memang ada yang bisa dipelajari bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk reply. Oke, akan saya bantu untuk reply. Kalau memang bagus, ya nanti ada hadiahnya lah. Ya. Oke, mungkin segitu dulu. Kita kembali lagi di main section. Nah, bagaimana menurut kalian? Itu adalah sedikit tips dan strateginya bagaimana kita bisa mendapatkan cuan 80% dalam waktu 1 bulan di emiten first liner dan second liner. Visi misi saya untuk membangun grup premium ini untuk membantu dan mengedukasi kalian, karena ada 4 benefits pertama yang bisa kalian dapati dengan bergabungnya di grup premium ini. Yang pertama adalah panduan secara personal. Sebagai contoh seperti ini. Akan kita pandu setiap hari, bisa dikasih kesempatan 3 emiten request dan akan dikirimkan filenya secara personal beserta penjelasannya. Lalu yang kedua ada edukasi. Edukasi akan saya handle langsung secara live Zoom. Sebagai contoh event seperti ini untuk minggu depan. Nah, ini adalah salah satu contoh event yang akan kita lakukan di minggu depan. Lalu yang ketiga ada konsultasi. Entah itu dari konsultasi portofolio yang akan saya adakan setiap minggu secara rutin. Dan yang kedua juga ada salah satu fasilitas roadmap sebagai contoh yang tadi. Dan yang terakhir ada signal trading, yang dimana hampir semua signal tradingnya saya share di grup premium. Akan saya entry juga, akan saya buka posisi saya di sana. Di grup premium ini juga saya yang turun tangan langsung, ya, saya yang menghandle semua. Ingat, cuan itu bonus, tapi kalau edukasi adalah prioritas. Oke, mungkin segitu dulu video kita hari ini. Kalau memang ada yang masih perlu ditanyakan, bisa langsung join di grup original dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti bisa langsung kontak ke admin Hongli_Kai. Nanti akan dipandu secara personal. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.